Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5. Hari ini Bu Asi akan menyampaikan beberapa materi terkait pembelajaran di semester 1 ini. Namun sebelumnya, teman-teman, walaupun kita belajarnya secara daring ya saat ini, kita harus tetap berdoa dulu terlebih dahulu sebelum belajar. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama-sama ya. Angkat kedua tangan, kepala menunduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sehat semua ya hari ini ya. Bu Asi berharap teman-teman di rumah sehat, tetap jaga protokol kesehatan karena kondisi Blora saat ini cukup memprihatinkan ya, COVID-nya terus meningkat. Kemudian pesan Bu Asi, walaupun di rumah teman-teman bebas mau kemana saja, namun untuk saat-saat ini silahkan lebih baik di rumah. Begitu ya. Mudah-mudahan di rumah sehat dan tentunya senantiasa semangat dalam belajar dan beramal sholih. Pagi ini teman-teman sudah duha ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sudah duha. Nah, jadi bangun tidur, kemudian subuh atau mandi dulu, kemudian sarapan, jangan lupa makan yang bergizi, kemudian sebelum bermain, teman-teman sempatkan untuk duha dulu, memohon pada Allah untuk segera mengangkat wabah yang ada pada hari ini. Begitu teman-teman ya. Baik, puasi hari ini akan menyampaikan ya materi tema 1. Nah, tidak terasa ya, teman-teman sudah kelas 5 dan tidak terasa kelas 5-nya sudah mulai lagi, sudah belajar lagi, begitu ya. Baik, Bu Asi, ini ya, share screen dulu ya. Nah, wah, gambarnya hewan-hewan. Mau belajar apa kira-kira ya kita hari ini ya? Nah, hewan-hewan nih. Nah, coba kita next dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Namun hari ini kita subtema 1 dulu teman-teman. Organ gerak pada hewan. Gitu ya. Nah, yang pertama, nanti kita akan belajar tentang ide pokok. Kemudian teman-teman juga akan belajar pada organ gerak hewan, kemudian akan belajar pula tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian teman-teman juga akan belajar tentang letak negara Indonesia secara astronomis maupun geografis. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan belajar kita. Bu Asi hanya memberi sedikit, sisanya teman-teman bisa cari sumber belajar dimanapun itu yang bisa untuk belajar. Gitu ya, Bu Asi hanya mengawali saja. Ya, baik. Yang pertama ada ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Seperti halnya di kelas 4 ya. Ada paragraf deduktif, ada induktif. Deduktif berarti di awal, kalau induktif berarti di akhir, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar, ini ada paragraf judulnya organ gerak hewan dan tumbuhan. Nah, ini bacaannya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, bergerak ya, itu ada gambarnya. Kemudian secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi tubuh. Nah,
Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, kira-kira manakah ide pokok dari bacaan tersebut ya? Ada yang tahu? Ya, ada di awal. Nah, kemudian sisanya disebut apa, Bu? Sisanya ini adalah kalimat pendukung atau pengembang. Begitu ya. Nah, sudah paham? Tentunya sudah, karena di kelas 4 juga sudah berkali-kali ada soal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan organ gerak hewan. Nah, jadi hewan itu dibagi dua, teman-teman. Ada vertebrata dan invertebrata. Ini contohnya sapi. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kemudian kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Nah, selanjutnya ada hewan apa ya? Katak. Nah, katak itu amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkannya untuk melompat. Nah, ini gambar ikan. Nah, ikan ini bergerak menggunakan apa? Sirip dan ekornya, teman-teman. Dia bergeraknya di air ya, karena hidupnya di air. Kemudian ada ular yang termasuk reptil. Nah, bergerak dengan apa? Dengan tubuhnya, teman-teman. Menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari otot-otot yang lentur. Kemudian hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. Yang pertama kupu-kupu. Nah, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Kemudian avertebrata yang selanjutnya adalah ubur-ubur. Nah, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Seperti ini ya, di laut biasanya kita jumpai ubur-ubur ya, ada yang menyengat, ada yang tidak. Kemudian siput atau dikenal dengan moluska, dia bergerak dengan otot-otot pada tubuhnya dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman, Bu Asi juga punya gambar. Ada kelinci, kemudian juga ada gajah. Nah, ini mereka bergerak dengan apa ya? Nah, dia termasuk hewan apa dulu? Ya, dia hewan vertebrata, bertulang belakang. Dia bergerak dengan kakinya. Nah, kemudian Bu Asi juga punya gambar lagi. Ini juga termasuk hewan vertebrata. Dia memiliki tulang belakang. Kalau ikan, kira-kira bergerak dengan apa tadi? Iya, ikan dengan ekor dan sirip yang sampingnya itu ada burung, dengan sayap. Nah, ini termasuk golongan hewan apa tadi, teman-teman? A, vertebrata. A artinya tidak. Vertebrata bertulang belakang. Jadi A vertebrata. Tidak bertulang belakang. Kupu-kupu dengan sayap. Kalau siput dengan otot-otot tubuh. Nah, baik. Tadi kita sudah belajar apa saja, teman-teman? Ide pokok, kemudian alat gerak hewan vertebrata, dan avertebrata. Ingat-ingat, kalau ada A-nya berarti tidak bertulang belakang. Kita sebagai manusia harus menyayanginya, teman-teman. Hewan apapun itu ya. Karena dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa ketika kita menyayangi yang ada di bumi, maka kita akan disayangi oleh yang ada di langit, akan disayangi Allah, begitu ya. Maka dari itu teman-teman harus saling menyayangi, menghargai, walaupun itu pada hewan, gitu ya, tidak menyiksanya, begitu ya. Biasanya ada diganggu kucing sedikit dilempar batu, nah enggak boleh teman-teman ya. Kita halau dengan yang bagus, begitu ya pembelajarannya. Selanjutnya, nah dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu kita tidak terlepas teman-teman dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ada 5. Teman-teman sudah hafal kan? Iya, tentunya sudah hafal.
Nah, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Nah, berada di tengah dada Pancasila. Nah, nilai-nilainya apa? Di situ ada gambar beberapa dari pemeluk agama yang ada di Indonesia. Nah, sikap kita dalam pengamalan. Nah, pengamalan dari sila pertama ini apa, teman-teman? Yang pertama adalah mengimani. Nah, kita harus percaya karena ada berbagai macam agama, tapi kita harus menghargai, menghormati, rasa toleransi, dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Kemudian ini ada gambar teman-teman, suka berbagi ya. Mengutamakan sikap tenggang rasa, saling tolong menolong, kemudian saling menghargai pendapat. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika teman-teman berada di rumah, ya silakan mengamalkan ini sila kedua ini, teman-teman bisa berbagi ketika ada rezeki lebih. Kemudian teman-teman juga harus saling tolong menolong, ada teman yang jatuh ditolong, gitu ya. Kemudian persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Nah, ini di dalam gambar ada gotong royong, ada kerja bakti. Ini contoh-contohnya teman-teman, pengamalan dari sila ketiga. Nah, contoh lainnya apa? Menggunakan bahasa persatuan Indonesia, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian cinta tanah air dan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Walaupun kita itu di masyarakat berbeda-beda, teman-teman kan ya, tidak sama semua itu, tapi kita harus saling bersatu. Misalkan dalam kerja bakti nggak boleh seperti ini, misalkan kamu kan agamanya Kristen, aku Islam, nggak mau aku kerja bakti sama kamu, nggak boleh. Tidak boleh. Kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian, kamu kulitnya hitam, aku kan putih, aku nggak mau kerja bakti sama kamu. Tidak boleh. Ya, kita harus menjunjung tinggi persatuan. Kemudian yang keempat, lambangnya kepala banteng. Nah, ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini contohnya adalah dalam pengambilan keputusan. Teman-teman harus musyawarah. Nggak bisa kemudian, pokoknya begini, menurutku begini, nggak boleh. Jadi harus bersama-sama untuk menyamakan pendapat. Nah, dalam suatu misalkan mau bermain nih, temannya bilang, Mas Brigit, enaknya ini mainnya di lapangan belakang aja. Kemudian misalkan Mas Ali bilang, jangan Git, di depan aja lebih enak, di belakang kan becek. Nah, kita nggak boleh memaksakan kehendak ya, kita harus musyawarahkan bersama teman-teman enaknya di mana. Begitu ya Mas Brigit ya. Mas Ali, Mas Ati, itu yang beberapa Bu Aziz sudah kenal, yang lain insya Allah nanti Bu Aziz segera kenalan begitu ya. Kemudian contoh lainnya apa teman-teman? Keluargaan tentunya ya, dalam memutuskan itu harus memiliki rasa temannya itu juga keluarganya. Jadi tidak ada kemudian sakit hati di antara kita, gitu ya. Kemudian adil, simbolnya padi dan kapas. Nah, ini contohnya keadilan. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu, rasa keadilannya sama. Gitu. Nah, harus hormat pada hak, harus hormat pada hak dan kewajiban setiap orang. Kita harus hormat itu, gitu. Nggak boleh kemudian, kamu kan rumahnya jauh, kamu besok nggak usah ikut futsal aja, kamu di rumah aja nggak usah ikut, nggak boleh. Kita harus adil, ngajak futsal, yang ngajak semuanya. Gitu. Kita tawari semuanya. Kalau dia mau, biar ikut. Kalau enggak, ya enggak masalah. Kan itu haknya dia. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ini. Ini ada siapa ya kira-kira yang pakai kacamata? Nah, misalnya ini Mas Raffi sama ayahnya diajak jalan-jalan melihat gunung. Nah,
dia mengamati keadaan gunung itu. Oh, letak gunungnya di sana ya, Bi. Begitu. Kemudian ayahnya bilang, iya nak, letak itu bisa kita amati, yaitu kondisi atau letak wilayah dapat dilihat secara astronomis dan secara geografis. Astronomis itu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Kalau geografis, kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Nah, kemudian ini Mas siapa ini tadi? Mas Rafiq ya bercerita lagi. Kemudian gimana Bi kita bisa melihat aslinya letaknya itu berapa gitu loh Bi, secara angka itu gimana gitu ya. Terus ini akhirnya bercerita. Begini Viv ceritanya, kita harus melihat peta dulu. Nah, ini kita harus melihat peta dulu kalau kita tahu peta astronomis dan geografisnya. Petanya seperti ini gambarnya. Kemudian Indonesia itu terletak di antara laut-laut ya, lautnya banyak sekali. Ini letak astronomisnya. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, sedangkan letak geografis Indonesia, Indonesia itu negara kepulauan karena Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan atau laut yang lebih luas dari daratannya. Warna biru itu laut ya teman-teman ya. Kemudian negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Jadi kenapa sebagai petani? Karena kebanyakan dari wilayahnya itu subur ya. Indonesia itu surganya dunia. Ya, banyak banget makanan, buah, sayur, semuanya. Nah, kemudian nih. Indonesia itu merupakan daerah yang strategis. Kenapa strategis? Nah, strategisnya itu karena terletak antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, dua benua Asia dan Australia. Nah, letaknya strategis karena ini ada dua samudra dan dua benua. Selain itu juga sebagai perlintasan dagang internasional itu Indonesia. Jadi transitnya perdagangan itu ada di Indonesia, teman-teman. Saya ulangi, kenapa Indonesia strategis? Pertama, karena terletak di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, terletak di antara dua benua, Australia dan Asia, dan merupakan lalu lintas internasional. Nah, begitu ya. Ini batasnya, utaranya apa? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kalau selatan, untuk batas darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kalau batas lautnya adalah perairan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan batas timurnya berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, ini ya, kita sudah tiba di ujung pembelajaran. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini. Mudah-mudahan ini sedikit, ini hanya bagian kecil ya, sedikit membantu teman-teman dengan belajar. Ya, kita sudah belajar yang pertama tadi ide pokok, yang kedua yaitu alat gerak hewan, vertebrata dan invertebrata. Yang ketiga kita belajar nilai-nilai Pancasila. Yang keempat kita belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Nah, itu pembelajaran hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa, kemudian beramal solih, dan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sudah dibiasakan. Begitu ya, jangan ditinggalkan. Perbanyak doa supaya kita segera bertemu ya teman-teman di sekolah ya. Karena juga Bu Aziz sudah
rindu sekali, kangen dengan teman-teman untuk belajar bersama, gitu, lebih enak bertemu, begitu, karena ada beberapa teman-teman ini masih belum kenal, begitu ya. Jadi supaya lebih kenal lagi, mudah-mudahan segera kita pembelajarannya luring, begitu ya. Hari ini dari Bu Asih, cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.